Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini materi pembelajaran PJOK tidak praktek, tetapi silahkan nanti anak-anak mendengarkan materi yang saya sampaikan dan kemudian dipahami dan dirangkum. Kemudian nanti di akhir pembelajaran anak-anak akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Tapi sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.6, yaitu memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu yang pertama buku tulis, yang kedua alat tulis, boleh pulpen ataupun pensil. Nanti selama pembelajaran silahkan catat materi yang penting dan sebagai pegangan kalian untuk belajar. Kemudian kita lanjutkan ke materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama sejarah dan pengertian, kemudian macam pola gerak dominan, yang ketiga manfaat, keempat gerakan senam lantai. Nah, 4 pembahasan itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan dengarkan dengan baik dan jangan lewatkan video berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, sejarah dan pengertian senam lantai. Sejarah senam lantai. Olahraga senam sendiri mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1912 saat masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari Penjaskes, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916 sistem ini digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Kemudian berganti lagi pada masa penjajahan Jepang. Mereka justru melarang rakyat untuk melakukan senam dan menggantinya dengan Taisho. Taisho adalah sejenis senam pagi berbentuk kalistenik yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai dengan iringan radio yang disiarkan secara serentak. Namun masyarakat Indonesia menentang Taisho dengan sangat keras dan memberanikan diri untuk kembali melakukan senam yang mereka lakukan pada saat penjajahan Belanda. Hal itu terus berlangsung hingga era kemerdekaan. Kemudian semakin populernya olahraga senam, maka didirikanlah organisasi yang mampu membina para atlet senam berbakat. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1963 ini diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Semakin banyak pegiat olahraga senam, akhirnya mereka secara perlahan menemukan pecahan-pecahan baru dari senam
seperti senam lantai, senam aerobik, dan lain-lain. Nah, ini dia sejarah singkat tentang senam lantai dari awal masuknya di Indonesia sampai terbentuknya organisasi senam di Indonesia yang diberi nama Persani ini. Kita lanjutkan ke pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang sebagian besar gerakannya dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Senam ini bisa senam dengan alat maupun tanpa alat. Nanti untuk lebih lanjutnya akan kita pelajari. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam pola gerak dominan pada senam lantai. Yang pertama adalah memutar atau gerakan memutar. Kedua, berguling, bisa berguling ke depan, ke belakang maupun berguling ke samping. Kemudian mengayun, melompat, bertumpu, dan mendarat. Itu tadi macam pola gerak dominan. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat senam lantai untuk diri kita. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, kelincahan tubuh akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik. 4, membantu melatih keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, melatih fokus. Yang ketujuh, membantu membakar lemak. Yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan jika dilakukan secara rutin. Yang keempat, melancarkan sirkulasi darah. Yang ke-10 dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan jantung. Sebenarnya manfaat senam lantai itu sangat banyak, tapi kita ambil 10 poin saja untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan ke gerakan senam lantai yang akan kita pelajari di kelas 5 semester 2 ini. Apa saja gerakannya? Yang pertama, berlari dan melompat. Ini sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Yang sudah mengumpulkan tugasnya saya ucapkan terima kasih. Yang belum, mohon segera dikumpulkan. Kemudian yang kedua, berjalan meniti. Kemarin juga sama. Sebenarnya berjalan meniti itu meniti balok, tetapi karena situasi saat ini masih belajar di rumah, nanti akan kita modifikasi agar lebih aman. Yang ketiga, meloncat dan menggantung. Untuk poin nomor 3 ini silahkan nanti dipelajari saja bagaimana cara menggantung yang benar agar tidak terjadi cedera, tetapi tidak perlu dipraktekkan di pembelajaran semester 2 ini karena masih pada masa pandemi dan mengharuskan belajar di rumah. Kita praktekkan besok ketika kondisi sudah aman dan diperbolehkan lagi belajar di sekolah. Yang keempat, menekuk dan mendarat. Yang kelima, berlari dan melewati peti lompat. Baik, kita bahas satu persatu dari yang pertama. Berlari dan melompat. Berlari dan melompat dimulai dari lari awalan. Tujuan lari awalan ini adalah agar ketika nanti sudah menolak dan melompat, lompatannya bisa lebih jauh daripada tanpa lari awalan. Ini yang tahap yang pertama. Kemudian setelah itu, kebalik. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak di samping badan, kemudian dilanjutkan dengan lari awalan tadi.
Yang ke selanjutnya setelah berlari kemudian menolak menggunakan salah satu kaki. Silahkan dipilih kaki kanan atau kaki kiri yang merasa paling kuat. Dan ini sudah kita praktekkan ya minggu kemarin. Dan yang terakhir mendarat. Ketika mendarat kaki harus ditekuk, lutut juga harus ditekuk, dan bagian tubuh yang pertama kali terkena lantai saat mendarat adalah ujung kaki, bukan ujung jari ya, ujung telapak kaki, bukan ujung jari. Baik, kita lanjutkan ke berjalan meniti. Ini seharusnya anak-anak semuanya melakukan berjalan meniti di atas balok panjang ya. Tapi karena di rumah dan tidak bisa diawasi secara langsung, silahkan siapkan satu, bisa menggunakan lakban ditempel di lantai ataupun menggunakan tali, atau juga bisa berjalan meniti pada garis lantai yang sudah ada di rumah. Dimulai dengan sikap berdiri tegak, tangan di samping badan. Kemudian kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri sejajar dengan bahu. Kemudian mulailah berjalan meniti garis yang sudah kita buat tadi. Fungsinya ini adalah untuk melatih keseimbangan kita. Nah, itu tadi nomor 2 dan nomor 1 tadi sudah kita lakukan di minggu kemarin. Dan khusus nomor 3 ini hanya kita pelajari saat ini, tapi tidak kita praktekkan di minggu depan. Meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Baik, kita lanjutkan ke materi yang keempat, menekuk dan mendarat. Nah, untuk hampir sama dengan yang pertama tadi, berlari dan melompat. Tapi kalau yang nomor 1 tadi fokusnya adalah berlari dan melompatnya, tapi khusus ini kita lebih fokus ke cara mendarat yang benar dan agar tidak terjadi cedera. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Silahkan dipelajari dan nanti kita praktekkan di pertemuan minggu depan. Sekarang yang terakhir, yang kelima, berlari melewati petir lompat. Nah, kurang lebih seperti ini ketika nanti praktek berlari melewati petir lompat. Dimulai dari awalan lari, kemudian menolakkan kaki melewati peti lompat ini, kemudian baru mendarat. Nah, khusus materi yang ini, gerakan ini, karena di rumah tidak semuanya mempunyai peti lompat, bisa diganti dengan kardus yang lebih aman ataupun barang-barang lain di rumah yang bisa digunakan dan aman saat digunakan. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nah, untuk tugas hari ini adalah yang pertama, silahkan catat materi yang telah disampaikan di buku tulis. Tidak perlu dikumpulkan hari ini juga, tapi silahkan disimpan. Nanti dikumpulkan ketika sudah mendapatkan 2 materi dan 2 rangkuman, baru dikumpulkan ke saya. Yang kedua, bukalah link yang nanti saya akan kirimkan
untuk melakukan presensi dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Karena pada hari ini tidak praktik, dimohon ketika sudah mendapat link silahkan langsung dibuka dan langsung dikerjakan hari ini juga, agar meringankan beban anak-anak semuanya ketika nanti di akhir semester tidak banyak tugas yang menumpuk. Baik, sekian dari Pak Hendri untuk pembelajaran pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ingat pesan Pak Hendri, jaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan, agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Pak Hendri melalui nomor WA ataupun melalui Google Classroom yang nanti sudah saya siapkan. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.